Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan, dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizka Miani Khairiyah dari Sangga Perintis. Kenalkan, nama saya Citra Lestari dari Sangga Pendobrak. Kami akan melakukan pengujian SKU Poin 1 tentang agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari dari Sangga Pendobrak. Perkenalkan, nama saya Rizka Miani Khairiyah dari Sangga Perintis. Kami di sini ingin menguji poin 1 oleh hadirin. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Dapat satu-satu. Bareng-bareng. Rukun iman, bukan kamu sendiri? Saya sendiri aja ya. Ya, senang. Iman adalah 6 prinsip dasar keyakinan yang keyakinan umat muslim terhadap Allah dan agama Islam. Rukun Islam. Dasar orang muslim sebagai bentuk kepercayaannya terhadap Allah. Rukun iman adalah 6 keyakinan umat muslim yang diyakini oleh setiap umat muslim. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Maknanya bahwa kita harus yakin atau percaya dengan Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita itu harus percaya atau yakin bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai cahaya. Yang ketiga, rukun iman kepada kitab-kitab nabi. Kita harus yakin atau percaya bahwa Allah menciptakan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia sebagai penerang di muka bumi. Yang keempat, rukun kepada Rasul dan Nabi Allah. Kita harus yakin atau percaya bahwa Allah menciptakan Rasul dan Nabinya Tengkus lagi itu mau beras kan? memberi petunjuk kepada umat-umatnya. Yang terakhir, rukun kepada dan qadar, yaitu kita harus yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan takdir untuk manusia sebaik-baiknya. Rukun iman adalah rukun Islam adalah 5 fondasi penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rukun Islam memiliki 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima pergi haji bila mampu. Oke, jelaskan rukun sholat. Itu sholat adalah ya gitu ya. Jadi Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Apabila tidak dilakukan, maka sholat itu dianggap tidak sah. oke. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang dilakukan ketika sholat dan wajib dilakukan agar sholat tersebut dapat diterima atau sholat itu sah. Oke. Dapat menjaga sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang sering kita lakukan misalnya pada Jumat pagi, yaitu sholat duha, atau sholat tahajud di sepertiga malam. Dapat menjelaskan rukun puasa. Rukun puasa adalah Rukun puasa adalah rukun yang harus dilakukan pada umat muslim saat melakukan puasa. Nah, rukun itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan. Contohnya haid dan nifas, terus menahan haus dan lapar, dan lain-lain. Rukun puasa itu wajib dilakukan ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama itu ada niat. Maksud dari niat itu adalah yang dilakukan di malam hari sebelum fajar terbit. Nah, terus juga ada yang hal-hal yang harus dihindari ketika kita melakukan puasa. Itu yang dimaksud itu dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Nah, itu yang dihindari itu ada jangan makan dan minum, terus juga nggak boleh muntah dengan disengaja, terus juga nggak boleh memasukkan benda ke lubang yang ada di tubuh, yaitu kuping. puasa sunnah yang dilaksanakan apa aja? Sekarang contohnya ada Arafah. Puasa sekarang nih. Iya, aku puasa. Aku ada puasa ini biasanya, cuma sekarang lagi enggak. Terus juga yang Oke, tata cara merawat atau mengurus jenazah. tata cara mengurus jenazah itu biasa disebut dengan tajhizul jenazah. Nah, itu ada
memandikan, mengkafani, sama memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya, sholat jenazah itu, jadi kita cara merawat itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua itu menyolatkan, mengkafani. Ulang ya, Bi. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat itu ada menguburkan. Oke. Pernah menjadi amil zakat? Doanya apa kakek? Untuk ngeluarin zakat yang biasa dipakai untuk mengeluarkan zakat fitrah. Soalnya biasanya pakai bahasa Indonesia, Abi. Iya. Dapat menghafal ayat tematik. Kalau yang ayat tematik itu surah Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surat At-Taha ayat 114 yang berbunyi waqul rabbi rizqni ilman, artinya wahai Tuhanku, katakanlah aku memohon ilmu kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu. Walaupun Nabi Muhammad sudah memiliki ilmu yang tinggi dan juga sudah diberikan wahyu, tetapi beliau tetap harus mencari ilmu tersebut. Oh, penggunaan sendiri juga. Makasih Abi. 5.